Silakan Kristi. Oke. Apakah suaraku udah kedengaran dengan jelas, Beb? Jelas sekali. Oke. Halo, ini kedengaran terus nggak suaraku? Kedengeran, Wan. Jelas, Wan. Jelas, Wan. Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang dalam School Online Faithfulness pada malam hari ini. Saya Owen akan ditemani oleh teman saya Kristi sebagai host pada malam hari ini. Ya, kita akan menyapa dulu nih Kristi, teman-teman kita yang baru hadir pada malam hari ini ya Kristi ya. Betul, Wan. Kita mau menyapa dulu nih dari Bapak Gembala kita, Komai. Shalom, Komai. Ada Komai. Shalom, shalom semuanya. Ada Meltrin. Shalom, Meltrin. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Ci. Ada Ko Santoso. Shalom, Ko Santoso. Oke, sinyalnya mungkin ya. Terus ada Yemima nih, Kristi. Betul, Wan. Tadi kita udah sempat nanyain ya, Yemima ya. Iya, mau betul. Nomor HP mungkin loh. Udah ya. Boleh sekolah juga sih. Mana gitu mungkin. SMP mana? SMP Paulus. Oke. Oh, SMP Paulus. SMP Paulus udah dijawab, Wan. Wow, mantap banget ya. Dari SMP apa? SMP Paulus tadi ya? SMP, Wan. SMP. Oh. SMP, Wan. Oh, oke. SMP Paulus. SMP Paulus. Oke, kita juga akan menyapa nih dari Bapak Gembala Cool Milenial kita, Abednego, Roy Vincent. Shalom, Beb. Shalom, Abed. Halo, selamat sore menjelang malam bagi wilayah WIB. Kebetulan WIB semua ya kan? Nggak ada yang WIB atau WITA kan? WIB semua kita. Luar biasa. Owan sama Kristi apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa, Beb. Puji Tuhan. Selalu on fire nih ya. Owan sama Kristi nih, dahsyat. Abed juga dahsyat. Tuhan kita yang dahsyat. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak bakal on fire, guys. Yes, betul banget nih, Kristi. Nah, juga jangan lupa nih, aku pakai baju apa nih? Power of prayer, guys. Prayer. Bangga banget lo pakai baju ini, bangga banget sih asli. Bangga sebagai pendoa-pendoa. Ya nggak sih? Yes, betul. Betul banget, Kristi. Buat pendoa. Karena kita percaya kekuatan doa. Ya. Jangan bangga sama bajunya, tapi banggalah sama hasilnya. Amin, teman-teman. Amin. Betul. Yes, betul banget, Beb. Betul ya. Sudah? Ya, apa? Gimana, Bet? Kita juga mau menyapa nih. Kita juga mau menyapa dari Mami tercinta kita, Mami tercantik kita, Mami Grace Suhadi. Shalom, Mami. Shalom, Owen, Kristi. Halo, Bu Grace. Halo, Mami. Senang berada dengan kalian. Hai, Abed. Selalu kece nih, Mami. Dahsyat. Thank you.
Harus dong, kalau nggak ntar nggak disayang kalian. Ya, ya. Kita bangga ya, Wan, Chris, punya leader, punya mentor kayak Mami Grace nih, udah apa ya, kalau istilah nasi goreng udah spesial pakai lengkap lah. Pakai Ya. telur bisa dingit ngit. Iya, udah luar biasa Bisa banget. aja, Abed. Wow, luar biasa, kita bersyukur punya Mami yang Thank you, selalu thank encourage you. kita, ya kan, selalu ngingetin, Ngomelin lagi ya. Ngomelin. saksi hidupnya Komik nih yang udah dibimbing Bu Grace dari tahun-tahun sebelum. Iya kan? Mike nunggu sendiri kok dia. Dia subur. Justru Bu Grace yang suka siramin saya, jadi saya tumbuh subur. Thank you Bu Grace. Ya Mike ya, kamu kan tumbuh sendiri subur karena dipumpukin. Si Bu Grace. Aduh. Ya ini ya teman-teman, ini apa kalau Mami Grace tuh ya, aduh udah kayak mami sendiri gitu. Apa tuh suka cerita gitu. Kayaknya apa yang dikasih tahu tuh saya selalu serap Bu gitu, dan saya aplikasikan gitu, dan puji Tuhan sangat bertumbuh gitu ya. Ya istilahnya hari ini saya ada tuh ya berkat Ibu Grace juga lah gitu. Secara rohani Bu, tapi perutnya melebar ke kiri dan ke kanan Bu. Makan lulu soalnya. Aduh ampun. Timbang melebar ke kanan dan ke kiri. Iya. Hari ini kudu hati-hati Mike karena kondisinya makin parah banget. Iya, Terlaluan betul, Bu. parahnya, iya. Thank Better you. di rumah dulu lah. Siap, Mam. Oke. Oke, silakan. Awan, gimana kalau kita pengen kenal Yemima nih? Wah, boleh banget nih, Chris. Kita kenalin dulu kali ya. Yemima. Halo Yemima. Iya, Kak. Mana sih Yemima? Guys, kayaknya kita nggak afdol nih kalau nggak ngeliat muka yang Yemima. Betul, setuju Bet, setuju. Iya kan? Yang mana sih Yemima tadi jalan? Supaya Yang mana Yemima ya? Oh ini Yemima ya? Oh ini ya? Oh ini ya? Wah kacau kan kita ditunjuk-nunjuk. Iya toh. Yuk Yemima kalau bisa open cam, kita open cam bareng. Iya kan? Kalau nggak bisa is okay kok. Ya. Aku sinyalnya susah di sini, Kak. Oh susah. Susah. It's okay. Oke. It's okay. Sinyalnya susah tapi hambatan apapun nggak mengurangi rasa semangat kita buat ketemu Tuhan. Amin. Ya kan teman-teman? Betul Bet. Yemima, betul. sekolah ini gimana? WFH apa WFO? WFO. WFO. Sorry. Online apa? sorry. Online. Online ya? Ya online. Online. Semuanya ya sekarang online. Jadi belum pernah ketemu teman-teman lagi gitu ya? Belum. Oke. Kayaknya SMP-nya deket rumah. Iya, dekat. Biasanya kalau ke sekolah jalan. Yap. Wow, mantap banget ya, Chris. Luar biasa ya Mima. Luar biasa pagi-pagi olahraga. Olahraga dari pagi. Pagi-pagi olahraga. Biar kalau kata Komik biar jangan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bener. Ya kan olahraga penting ya. Penting sekali itu, apalagi di masa yang kayak gini. Ntar kalau teman-teman ada yang mau olahraga bareng daerah Jakarta boleh. Kontak siapapun boleh. Asalnya jangan kontak aku wilayah Tangerang soalnya. Udah pulau ya? Iya, beda kota. Beda kota. Dulu 2 jam. Puji Tuhan beda kota doang ya kan? Nggak beda pulau. Walaupun beda ya kan, virtual ini mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang udah dekat lebih dekat lagi ya kan teman-teman. Betul, Bet. Bener. Ya, kurang Bener. apa lagi sih Tuhan kita.
ya kan? Karena online ini kita bertumbuh, ya. Karena online ini kita bisa ketemu teman-teman baru, ya kan? Iya, kita bisa di mana-mana, beda pulau juga bisa. Betul. Dikit cerita nih teman-temannya, aku dulu sekolah minggunya di Intercon. Owen juga anak sekolah minggu Intercon, tapi aku sama Owen kagak pernah sering ketemu tuh dulu ya, kagak tahu kenapa. Ya, aku juga nggak tahu, tapi Ya, tiba-tiba pas online gini, oh ini Owen, oh I see, oh ini Owen, oh ingat-ingat ini Owen gitu. Dan kalau main ke PRJ, oh ini Kristi toh. Gitu. Bener-bener. Oh iya, Mima kalau ibadah di mana biasanya? Di CK7. Di K7 mana? Kalau Grogol berarti Intercon ya lebih dekat. Aku biasa di PRJ. Oke. Oh, PRJ. Wow. Iya. Wow. Udah punya komunitas belum? Belum. Belum. Iya, belum. Boleh lah nanti kalau sering ikut kita masukin. Iya, sama Wak Geng. Welcome banget gitu. Wak Geng Abed. Nah, kita welcome banget sama Yemima ya kan. Iya. Walaupun usianya masih 13 tahun ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya. 13 ya kan. Walaupun 13 kan ya, ya nggak mengurangi semangat ya kan buat ketemu Tuhan, teman-teman baru gitu kan. Thank you. Semangat ya. Kita yang muda jangan mau kalah sama yang bukan tua, lebih di atas kita. ya, betul banget. Kita cuma Yang penting kita sama umurnya semua, cuman kita lahirnya lebih duluan. Lebih duluan aja, siapa sih yang lebih duluan? Nah. Kita sama umurnya, tapi umurnya lebih duluan. Di sini yang lahir dulu, Mami Grace, makanya dipanggil Mami, ya kan? Iya gitu. Kalau yang lahir Kristi duluan, bisa dipanggil Mami Kristi. Kita seumuran. Siapa yang lahir duluan aja. Iya, benar. Kuncinya di situ. Kan? Nah, teman-teman, kita nggak berasa ya. Ini bulan apa sih? Juni, tanggal 21. Bentar lagi minggu depan 25. Bentar lagi bulan Juni, teman-teman. Nggak ada yang nyangka tuh. Udah satu, ibarat anak sekolah, udah satu semester kita lewati di tahun 2021. Ya, oh kan? Iya, bener-bener bet. Berarti Yemima ini dari awal masuk SMP online terus dong ya, Yem? Enggak, aku dari kelas 6 semester 2. Oh, 6 semester 2. Oh, berarti graduation juga online ya, Yem? Iya. Enggak. Oh, enggak. Di sekolah aku ada sebagian yang online, ada yang sebagian yang enggak ke sekolah. Kalau aku ke sekolah. Ada sebagian yang enggak sekolah. Oh, berarti online gitu maksudmu? Offline. Oh, offline. Jadi sebagian offline, sebagian online. Enggak, gini loh. Kelulusannya itu ya bagi siapa yang mau datang. Yang mau datang boleh. Kelulusannya bagi siapa yang mau. Oh, berarti yang nggak datang nggak lulus ya? Mungkin sudahnya nggak sih? Maksudnya iya nggak sih? Graduation-nya ya? Kenapa? Mungkin graduation-nya ada yang boleh datang, ada yang enggak gitu. Gimana? Iya. Oh. Gitu. Mohon maaf, aku kurang connect. Aduh. Iya. Wih, Pokok Owen, mukanya penuh dengan background, teman-teman. It's okay. Nah, kita udah menunjukkan pukul berapa sih? 19:28 kalau di aku ya. Yuk, kayaknya kita bisa langsung mulai aja ya, biar kita nggak ketinggalan nih sharing serunya dari Gembala Kul 1 nih, Pak Bro Michael nih. Aduh, dahsyat banget nih pasti nih. Ya, sedikit introduce lah. Beliau ini dulunya ex-team carry-nya PRJ ya kan. Betul ya Pak Mike ya? Tim carry-nya PRJ, terus
ditarik sama Mami Grace masuk ke Cool. Betulkah demikian ya? Kalau nggak salah ini. Ya, tapi bersyukur teman-teman ya. Online ya bisa kenal banyak orang gitu kan, bisa ketemunya mana sih yang namanya Pak Michael Jackson. Michael banyak teman-teman, temanku Michael juga ada. Nah, Kristi juga iya, Bet. Banyak banget. Ada Kristi, betul. Kristine. Kristine. Bisa dibilang Christine juga. Aku punya teman Christine juga ada. Kita ada yang ini nih, ada yang baru join, Bet. Siapa nih? Ada Lauren dan ini dia Shalom. Bu Chandria. Shalom, Bro Abed. Halo, Bulia. Shalom, sis siapa ya? Shalom, Bulia. Ada Kristi. Sis Kristi, Shalom, Bro Owen. Sehat semua ya. Selamat melayani. Bu. Puji Tuhan. Kita semua sehat, Bu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bu Lia. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mau gimana pun, mau hidup seberat apapun, selagi kita punya Tuhan Yesus, semua bisa dilalui ya kan, teman-teman. Amin. Amin. Ya. Amin. Grup faithfulness dahsyat. Puji Tuhan. Halo, Bu Lia. Tuhan Yesus yang lebih dahsyat, Bu. Kita mah cuma kalau ibarat ini ya, cuma kesetnya Tuhan kok. Gitu. Bu Lia tadi disapa sama Bu Sri. Oh ya, Bu Sri, Bu Chan Sri, apa kabar, Bu Chan? Baik, tapi lagi disetir nih, Bu. Sampai nyampe. Jalan terus nih, Ibu satu ini luar biasa. Nah, Semangat. luar biasa. Hati-hati ya, Bu Sri. Makasih, Bu Chandria. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, tadi ada Bu Lia nih, Bu Chandria. Sekarang ada Lauren nih, teman-teman. Live langsung dari Malang nih, teman-teman. Masih di Malang kayak? Apa udah balik Bekasi, Bu? Iya. Wah, coba kita tanya nih. Wah, Lauren mana nih, Lauren nih? Lauren, apakah kamu di situ? Halo, Shalom. Wow. Di mana dirimu, Bu? Ibu Lauren, Ibu. Maksudnya gimana? Ya apa nih, luas banget. Gimana apa nih? Di mana? Lagi di mana? Di mana? Di mana? Dirimu Oh, di mana? Di mananya? Di kontrakan. Di kontrak. Hujan di sini Yakin hujan. teman-teman mungkin ada yang mau join? Good. Kontrakan, teman-teman. Yang lain lagi pada bantu Pak Gembala pindah. Oh. Kita bisa menebak nih, teman-teman. Lauren bilang kontrakan tuh luas ya, teman-teman. Bekasi ada kontrakan, Malang kontrakan juga. Di Malang, masih di Malang. Ini luas kontrakan. Ya. Iya, masih di Malang. Oh, masih di Malang. BTW nitip nitip bakso Malang. Nanti dikirim. Kirim ke Kristi, kirim ke Mami Grace. Ya, siapa tahu Mami Grace mau bakso Malang kan? Langsung dari Malang nih, Mam. Gitu. Oke, kita kedatangan satu lagi. Luar biasa. Ada Mami kita satu lagi nih. Mami ini OTW join nih, teman-teman. Ya. Join. Ya, Mami ini luar biasa banget. Gitu. Halo, shalom Mami. Mami Nini. Bentar. Shalom, Abed, shalom. Halo. Anak-anak milenial. Halo Mami. Dulu Mami Ninik di Amerika, teman-teman. Sekarang kita impor langsung dari Amerika datang ke Jakarta. Luar biasa. Wow. Ya kan? Luar biasa. Nah, dulu Halo nih anak-anak milenial, selamat bertugas nih. Owen, Kristi. Halo Mami, shalom Mami. Main ini ada Ibu Grace. Wow. Hai Nini, ketemu lagi kita. Biasa nih, wow. Lagi di mana nih? Ini lagi di apartemen anak-anak baru nyampe. Oh, kamu baru nyampe atau anak-anak?
Iya, Oke. baru masuk. oke. Waduh, kayak boneka Barbie banget nih Bu Grace. Aduh, boneka. Benar-benar milenial banget nih. Mami Nini. Grace itu tetap cantik Bu Nini. Semangat Iya, luar terus. biasa. Thank you. Ya, Oh, semangat 45 Mami. Makanya kita harus Harus. tiruin dia nih Bu Nini. benar semangat. Mantap. Oke, Kayaknya kalau selamat. nggak ada Bu Grace kurang Oke. kurang afdol gitu ya. Oh banget. Bisa lo Yang Abed membuat ya. sinar bercahaya. Wadaw. Ya pendekat. Wow. Aku nggak tahu tuh ya teman-teman. Kenapa kalau Mami Grace pakai background itu kayaknya apa ya? Kayak disorot kemuliaan gitu loh. Terang banget. Terpancar sinar kehidupan. Nini, amin. Sorry tadi ada bermasalah. Dasar. Ya kok. Benar Bu Grace. Luar biasa Mami. Thank you. Mana nih si Sri masih di jalan ya, kasihan banget sih. Kemarin aku lihat nama Mami di WO berapa ya? WO 3 apa WO 5 ya Mami? WOI berapa ya Pak? Selamat Sampai melayani saking banyak. anak-anak baik. Ya, ayo anak-anak silakan melayani. Anak-anak Iya. milenial. Ini barusan aku cari Stella nih untuk join. Katanya minggu depan. Bisa oke Mam. Owen yang ngilang teman-teman. Nggak boleh oke. Harus dipaksa untuk ikut orang-orang itu. Betul Mam. Kayaknya kita harus lebih follow up lagi jiwa-jiwa ya Mam. Jangan sampai Harus. Kalian Tuhan kalah Yesus sama keburu sama datang dulu. sama yang Rabu. Rabu semangat 45 banget cari jiwanya, gile bener. Iya betul. Mam. Kalian kalah promosi, kalah semuanya deh. Makanya belajar dari si Alex tuh keren banget. Ya betul. Kita perlu penginjilan juga. Datangin Apalagi follow up. anak muda, masa kalah sama yang tua. Jangan bilang-bilang Alex ya. Mulai hari Kak, mulai hari Iya, Jumat, Mam. Mama masuk yang hari Jumat ya, Bed ya. Full hari Jumat ya. Itu Iya. bagian pendoa. Jadi Mama masuk ke Koalek punya hari Jumat yang bagian pendoa. Oh iya betul. Iya. Hari Nah, Jumat Mama Harus ada semangat, teman-teman. anak muda nggak boleh lesu. Kalau mau promosi boleh ada. Hari Jumat juga ada. CK7 menyediakan berbagai macam hari. Ada ya Mam sepertinya dari Senin ketemu Minggu Ada juga. dari Senin ketemu Minggu semua cool. Bikin Iya. Hari iPhone Jumat kan juga. bagian itu kan bagian doa kan ya. Ya hari Jumat 2 minggu sekali kok. Oh dia ya 2 minggu sekali. Nanti kalau saat Loso ajak Mama aja, ajak Mama yang kokoh. Kalau Rabu saya bisa masuk, saya masuk Rabu. Cuman kan kalau Menelia kan Mama agak malu. Nggak apa-apa kok, kalau mau diajak juga nggak apa-apa. Enggak lah, agak malu kalau milenial mah. Soalnya kan dia kan masih baru ya ketemuin yang ini aja. Maksudnya saya mau masukin ke Sabtu, cuman mikir-mikir Sabtu kan rame, jadi apa? Buat Mama buat supaya kenalan aja dulu dah. Rabu kan lebih. Temennya Koko yang kok Abraham gimana nih kok? Kayak jarang datang ya? Apa gimana? Abraham ya? Iya. Udah jarang datang ya. Entar saya coba calling dia, nanya dia deh ada masalah apa. Entar saya konfirmasi lagi nama dia deh entar. Soalnya aku jarang ngeliat namanya kok Abraham. Terakhir ngeliat kapan ya? Lupa aku. Abraham apa namanya? Entar saya konfirmasi dia sama dia. Abraham siapa ya? Soeharto apa siapa sih? Lupa aku Iya, nama entar belakang. Entar saya konfirmasi sama dia entar. Entar konfirmasi lagi. Nah ini gembala bisa lupa nama bagaimana? Coba bikin grup anak-anak baru gitu loh. Iya, itu. Supaya anak-anak barunya punya grup juga. Betul. Abraham itu sering datangnya di Sabtu, Mam. Apa? Kalian mesti punya grup anak baru. Jadi bukan grup kalian yang udah biasa. Grup anak baru ada satu lagi. Nah di sana kalian ngobrol sama dia, ngeblat sama mereka gitu. Iya, Jadi mereka betul. merasa di welcome gitu loh. Lebih komunikasi ya. Komunikatif ya. Betul. Ini anak muda masa diajarin sama orang tua gimana coba? Biasanya milenial lebih punya kreatif. Mami, terima kasih. Sama-sama. Belajar dari Kan yang senior dong. biasanya kan kalau call baru
orang baru itu kita nggak mau masukin di grup kita yang udah biasa kan. Iya. Karena kan takut mereka cuma keluar masuk, bener kan? Betul, betul, Nah, betul. buat satu grup yang spesial anak baru. Jadi mereka merasa mereka di welcome di sana. Iya, betul, Oh, betul. gue di grup nih, padahal ini grup anak-anak baru. Nah, jadi kalian Yes. selalu bisa komunikasi, kalian bisa kasih Betul. apa aja di sana. Jadi Iya, nggak iya. kelupaan. Kalau satu-satu karena kalian sibuk gitu kan pasti lupa. Nah, Betul, nanti betul. di sana masuk deh Abed ke, Nah. Kristi ke, Owen ke, nyambut mereka, ngobrol sama. Jangan Iya, cuma iya. karena waktu di Zoom aja gitu. Iya, iya, Ya. betul, 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 betul. Iya. Ilmu baru teman-teman. Ya, Iya. yang mau catat silakan. Ilmu lama sebetulnya saya ajarin ke banyak school seperti itu. Bukan baru lagi nih, Bet. Akunya baru dengar, Mam. Ya, karena kamu gembala baru, jadi Iya, diajarin. betul. Aku butuh Anak belajar dari muda Mam. mesti lebih semangat, harus kalian mesti greget gitu loh. Siap. 86. Pernah masuk schoolnya hari Jumat nggak, Bet? Kul Jumat yang mana nih, Mam? Jumat sekarang ada Schoolnya Kul apa? Hendra. Jangan yang doa, kalian nggak usah masuk yang doa. Anak-anak muda ngapain masuk yang doa? Cari schoolnya Hendra, bagus banget. Google Kohendra saya pernah Oh. itu. Wah, keren. Dia tuh campuran anak muda dan orang tua. Anak-anak mudanya keren-keren. Jadi- Masuk di sana coba lihat. Pelayanan Pak semua Hendra gitu. itu kan, Mam, Bagus. yang Pak Hendra Gunarto kan ya, Mam? Betul. Aha. Itu saya yang paksa dia untuk buat itu hari. Oke. Nanti banyak-banyak berkunjung lagi ke sono. Iya, Bagus, jangan cuma di bagus. Sabtu, Rabu, Jumat kalian Senin. Cari juga school yang lain banyak yang keren-keren. Kamu boleh berkunjung sekali-sekali ke school SOS. Itu anak-anak muda yang bertumbuh secara luar biasa dan sekarang mereka menjangkau jiwa-jiwa dari Malaysia. Oh, Keren. aku nanti Banyak japri banget, Mami Bu. nggak? Aku mau Ya, minta boleh. link SOS karena aku nggak kenal ke Malaysia. Boleh. Sebetulnya gembala kulnya semua ada di kita punya grup 70 sih, Abed. Belum. Kalau kamu perhatiin satu-satu, tapi nanti Mami kasih. Jadi kalian jadi punya pengalaman gitu. Oh, kalau di sana yang anak-anak muda pelayanannya kayak kunjungi Kul 2PM. Juga keren-keren. Oh. 2PM tuh semua dewasa muda. Atau mau kunjungi anak-anak 316, youth. Punya Kul bahasa Inggris. Tapi mereka, maksudnya gini, kita belajar sesuatu yang baru dari mereka. Untuk kreatifnya seorang anak muda seperti apa sih? Nah, atau kunjungi Kul daripada GTC. GTC kita juga anak-anak youth, anak-anak muda yang kreatif banget. Jadi kalian nggak cuman, karena kamu tuh cuman terlingkupi dengan Kul Sabtu, Kul Rabu. Jadi kayaknya bapak-bapak semua, mak-mak semua gitu kan. Sementara kalian adalah Kul milenial. Nah, lalu Mami tahu berkunjung aja, ke Mam. Kul milenial yang lain. Jadi tertular sedikit. Jangan bawaannya ketularan yang Sabtu doang, ketularan yang Rabu doang. Padahal kalian harusnya sesuatu yang berbeda. Tahu aja. Nggak boleh sama. Tahu. Aku rada cerewet kalau yang kayak beginian. Nah, jadi coba kalian belajar dari orang-orang yang muda, yang kreatif. Seperti apa sih sebetulnya kalau anak muda itu? Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalian akan berubah. Yang hebat adalah Hendra Gunarto. Dia umum tapi sekarang keren banget. Saya waktu masuk, wah, keren-keren. Berbeda banget dengan kalian punya kul, tapi juga keren banget. Itu hasil tempaan saya berbulan-bulan itu. Marahin dia terus, akhirnya jadi juga. Saya masih masuk kulnya Kohendra, saya pernah masuk kulnya Kohendra, memang bagus di situ dia Pak. Bagus. Mereka itu bagus, keren. Kayaknya masuk keren banget sekarang. gitu apa yang mereka katakan. Jadi belajar, mereka punya warna sendiri yang berbeda gitu ya. Dan kalian juga harus punya warna yang berbeda, jangan punya warna yang sama dengan Sabtu, jangan punya warna yang sama dengan Rabu, jangan. Kamu harus berbeda. Gitu. Karena kalian milenial gitu ya. Oke, mumpung saya masuk, saya rewel nih. Siap, Mam. Siapa suruh untung saya masuk. Besok aku japri Mami untuk minta linknya. Sip. Nanti aku kasih link-linknya mereka. Siap, Mam. Kalau bisa nomor gembala sekalian, Mam. Boleh diundang jadi pembicara para gembala anak-anak muda itu. Jadi kalian ada hal baru. Tapi kalian juga harus berkunjung. Jadi lihat cara mereka membawa anak muda seperti apa sih gitu. Yes. Jadi kalian ada sesuatu wawasan baru yang akhirnya bisa bikin kalian juga maju. Jadi nanti Kristi, Owen, Abed sebagai pengurus kul wajib masuk berkunjung ke kul-kul yang ada. Kan enak kan sekarang lewat online. Ya, betul. Nah, siapkan waktu untuk itu. Kita cuma muter-muter Zoom doang.
Iya, jadi jangan cuma terpatoknya Sabtu ketemu Michael lagi, Rabu ketemu Alex lagi. Kasihan banget sih kalian anak milenial. Maklum. Aduh. Oke, silakan, udah makin malam. Pak Michael juga sudah menanti, Ibu Nini sudah menanti, Ibu Sri masih di jalan. Yuk, yang lain juga sudah menanti. Silakan. Yuk, silakan Owen dan Kristi untuk melanjutkan. Baiklah. Oke. Baiklah, thank you Mami Abed atas masukannya, Kristi ya, luar biasa banget ya. Iya. Siapa tahu sangat membuka pencerahan gitu ya kan? Iya betul. Siapa tahu kalau kita nih boleh main-main aku siapa aja ya Mami ya, boleh ya Mi? Oke lah, siap. Boleh, kemana aja sekarang Kul bebas kok, tenang aja. Haleluya, karena online ya, buka Zoom masuk aja. Mau ke yang opa-oma boleh, mau ke yang paling kecil juga ada. Siap. Betul, kita juga harus belajar sama Pak Ajung. Kuliah Pak Ajung ini luar biasa nih. Ya. Setiap laporan gue, wow, 53 orang teman-teman. Nggak nyangka gitu kan. Walaupun usia sudah di atas kita, lebih senior lah, ya bilangnya gitu ya. Kalau tua nggak enak, ya. Lebih senior di atas kita, tapi anak-anak, wow, luar biasa. Perlu belajar. Ya, belajar sekarang di mana aja boleh. Yang penting belajar yang benar. Jangan belajar hal-hal yang ngawur. Itu yang bahaya. Betul. Ya, silakan. Owen Kristi. Bener, Bet. Jadi kita mulai aja, Awan. Oke. Yuk kita mulai aja teman-teman untuk ibadah pada malam hari ini ya. Oke, yuk sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pada malam hari ini. Kami undang Yang Kudus, inilah waktunya Engkau bekerja di antara kami. Mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Kami percaya Bapa, apa saja yang kami kerjakan, kami lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu bagi siap kami ya Bapa. Roh Kudus, inilah waktunya Engkau bekerja. Ambil alih Tuhan sepenuhnya ruangan demi ruangan yang akan kami pakai ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan Kristi. Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Kau yang terindah. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, dahsyat perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut yang tak bertelut. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Haleluya. Kau Raja di dalam hidupku, biar kemuliaan-Mu terlihat melalui hidupku, Tuhan. Biar wajah-Mu terlihat melalui kehidupanku, Tuhan. Sehingga semua yang melihatku dapat melihat-Mu dan kembali kepadamu. Dan lidah mereka memuji seperti lidahku memuji-Mu setiap waktu. Biar semua bangsa datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Akan tiba saatnya, akan tiba waktunya, yang tak mengenal-Mu akan berlomba-lomba
berlari kembali pada Sang Pencipta yang sesungguhnya, Yesus Kristus Tuhan. Semua lidah kan mengaku, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus. Tak ada lagi yang menahan mereka. Mereka akan datang dengan satu tujuan, memuliakan-Mu Tuhan, karena keselamatan datang dari-Mu. Oh, Kau jalan kebenaran, kehidupan. Oh, Kau jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau terindah. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan ke Komik yang akan sharing firman. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan puji-pujian Tuhan dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami nyanyikan Tuhan untuk menyenangkan-Mu saja ya Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh di-sharingkan Tuhan dapat menjadikan rema buat kami ya Bapa. Dapat kami mengerti Tuhan firman-Mu ya Bapa, supaya kami juga dapat mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan, Kau juga boleh berkati Tuhan apa yang boleh disaringkan Tuhan, supaya Kau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang boleh sampaikan dapat menyenangkan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Halo, shalom teman-teman, suara saya cukup jelas? Jelas kok. Yes, thank you, terima kasih. Pertama-tama thank you untuk Abed ya, untuk Kristi, untuk Owen sudah diundang, sudah dipercaya untuk membawakan sedikit sharing firman gitu ya. Nah kemarin juga sempat kaget gitu ya, Owen mana nih ininya nih firmannya gitu ya, totonya baru datang jam 11:30 malam gitu ya. Deg-degan juga gitu kalau mepet-mepet kan, ya begitulah. Kalau biasanya orang-orang tunggu seminggu, ini sehari ya, puji Tuhan ya. Jadi hari ini saya mau sharingkan ke teman-teman Kulmile. Saya usahakan dengan kata-kata yang sesederhana mungkin ya, yang semilenial mungkin, meskipun umurnya bukan milenial lagi gitu ya. Tapi saya percaya. Nah teman-teman, yuk nanti kita sama-sama aktif ya, interaktif. Nanti saya akan memberikan satu games ya, saya akan memberikan satu games di tengah-tengah ayat sharing firman. Nah gamesnya ini juga ada rewardnya loh. Jadi nggak hanya gamesnya, jadi nanti siapin jari-jarinya ya, jari-jarinya diketikan. Nah saya kasih reward gitu ya, saya mau ada sedikit berkat dari Tuhan untuk Kulmile. Oke. Yang menyaringkan siapa ini sharing PPT-nya? Abed ya, Abed atau Owen? Silahkan yuk kita mulai saja. Oke. Ya,
Sudah keluar, Kristi ya. Terima kasih Kristi. Ya, judul tema pada hari ini adalah masih The Heart of Believer, ya. Yang judulnya The Chosen, adalah yang terpilih. Next, boleh Kristi? Oke, teman-teman, yuk kita sama-sama baca yuk di latar belakang ya. Agak kurang jelas ya, sebentar ya. Coba saya lihat dari sininya. Sebentar. Oke, yang sebelum ini ada Kristi yang di Yohanes 15 ayat 16 ayat 17 sampai 17. Oke, ya. Yuk teman-teman, yuk kita sama-sama baca di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yuk buka Alkitabnya masing-masing. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang yang lain. Ya, jadi teman-teman coba perhatikan ayat ini di Yohanes 15 ini, bahwa kebayang nggak Tuhan itu udah memilih kita dan menetapkan kita loh. Itu dari kita, dari rahim ibu kita aja tuh Tuhan udah memilih kita. Ya, Tuhan udah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Ya, dan di sini dibilang apa? Yuk kita sama-sama yuk kita pergi dan menghasilkan buah. Gitu ya. Nah, Bapak kita aja pernah bilang loh di sini ya kan, apa yang kita minta itu kepada Bapak itu pasti diberikannya kepada kita. Oke. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu dulu bahwa Tuhan itu dari kita, dari rahim ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Oke, yuk next Kristi. Oke. Di sini ada latar belakang, ya, latar belakangnya saya bacakan. Poin pertama adalah Tuhan yang memilih kita dan bukan sebaliknya. Ya, firman-Nya dengan jelas mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, dari ayat ini jelas berarti ini semua bukan pilihan kita sebagai manusia, ya, bukan kehendak kita sebagai manusia, tapi itu murni adalah pilihan dari kehendak Allah dalam setiap kita. Nah, pengen tanya nih sama teman-teman ya. Jadi kayak contoh nih, Owen kalau boleh tahu kan ikut sekolah Bethel ya, Owen ya? Iya kok. Nah, itu kira-kira keinginannya Owen atau keinginan Tuhan, Owen? Ya awalnya sih apa ya, kalau dibilang keinginan aku sih ya memang ya keinginan Tuhan juga sih sebenarnya sih. Awalnya nggak kepikiran rencana Tuhan bakal seperti ini kok sebenarnya gitu loh. Awalnya mau di BPK tapi Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah untuk aku di SMTK gitu loh. Oke. Nah, begitu juga kayak Santoso ya. Santoso juga sama ya, So ya. Soso juga begitu ya, So? Iya kok. Nah, pada awalnya nggak berpikir bisa sekolah teologi ya, tapi ini semua karena berkat Tuhan jadi bisa masuk ke sekolah teologi ya kok. Ya, thank you Soso, thank you Owen. Nah, itulah jadi gini, teman-teman, kita punya diberikan Tuhan itu adalah kehendak masing-masing ya dari setiap kita. Kita ada pilihan nih, gitu kan. Tetapi ternyata Tuhan tuh berencana lain loh buat kita. Oke, jadi tuh Tuhan yang udah gini, kita diarahinnya kayak Koko dulu nih. Koko pengennya jadi apa sih gitu kan? Koko sekolah kuliahnya di manajemen pemasaran gitu ya. Tahu-taunya udah lulus bukan di manajemen pemasaran gitu. Ternyata berbeda gitu kan. Nah, makanya kita kadang-kadang harus bawa di dalam doa ya, sesuai dengan bajunya Owen. Nah, jadi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan kita itu adalah murni adalah pilihan Tuhan
Gitu, murni pilihan Tuhan. Kalau memang arahnya ke sana, nah apa yang kita harus perbuat? Yuk kita baca di nomor 2. Tuhan menetapkan setiap kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Di Yeremia 1 ayat 5, ya, dari Yeremia 1 jadi jelas bahwa sebelum kita dilahirkan kita sudah diberikan kehormatan oleh Tuhan karena telah ditetapkan. Ya, saya bacakan di Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Oke, nah firman Tuhan datang kepadaku bunyinya seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bayangin, ya, yang tadi Koko bilang, udah di dalam rahim ibu, Tuhan Yesus udah mengenal kita. Nah, sebelum keluar dari kandungan pun, itu kita sudah dikuduskan, ya, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harusnya bangga loh, bangga sekali, gitu ya. Kita umat-umat orang-orang yang terpilih sama Tuhan. Ya, kita umat pilihan Tuhan, dari kandungan aja Tuhan udah pilih kita, gitu kan. Nah kan, terus udah gitu apalagi. Nah, keluar sudah dikuduskan. Udah gitu ditetapkan lagi. Jadi tugas kita ini sekarang apa? Nah, kita baca nomor 3. Inilah perintah Tuhan bagi setiap orang yang dipilihnya, yaitu apa, teman-teman? Dibaca, kasihilah seorang yang akan yang lain. Ya, berarti jelas bahwa tujuan kita terpilih bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menjadi alat Tuhan mengasihi orang lain, ya, agar orang lain dapat merasakan kasih Kristus, ya. Jadi teman-teman, kita kalau mau untuk menjelaskan satu wacana, ya teman-teman anak-anak milenial, kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Jadi kita jelas. Jadi kayak gini loh, kita mau bertumbuh sesuatu, kita harus pondasinya, kita harus akarnya itu kuat dulu, gitu. Jangan kita contoh ya, jangan kita mau melayani di mana-mana, kita mau gini, bagus gak? Bagus. Tujuannya apa? Amanat agung, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi akar pondasinya kita itu nggak kuat, gitu. Akar pondasi itu apa, kok Mike? Contoh apa? Adalah buah-buah roh, gitu ya. Buah-buah roh itu yang Tuhan udah tetapin kita, gitu ya. Nah, untuk masuk ke dalam nanti nih, untuk slide berikutnya, ya, Kristi boleh tolong slide-nya di next dulu. Oke, aplikasi dalam kehidupan ya. Yuk, sebelum masuk ke sini, saya mau ngajak teman-teman anak milenial, kita bermain game sebentar, ya, sekitar 2 menit, 3 menit. Oke, 2 menit, 3 menit. Nah, supaya ngerti dulu, supaya paham dulu. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Kita harus akarnya atau pondasinya harus kuat terlebih dahulu. Perhatikan ya. Nah, di dalam diri kita, Tuhan udah tetapin kita kan. Berarti kita harus belajar namanya apa? Buah-buah roh itu ya. Oke, sekarang siap-siap tangannya. Sekarang siap-siap tangannya. Ya, Ayo, boleh dibuka kameranya juga boleh ya. Yang mungkin merasa kurang nyaman, siapkan jari-jarinya diketikan. Ya, Koko akan kasih reward. Ya, Koko akan kasih reward khusus buat anak-anak milenial. Ya, semua panitia boleh ikut. Semua panitia boleh ikut. Boleh ikut. Oke. Nah, siap, ready? Oke. Langsung diketik ya. Nah, buah-buah roh itu siap-siap. Buah-buah roh itu jumlahnya ada berapa? Silakan. Untuk semua kan kok? Silakan diketik. Ayo. Ada berapa buah roh? Oke, stop. Udah ketemu nih, ya. Nah, mau tanya lagi sama teman-teman anak-anak milih. Thank you Meltrin, thank you Owen, thank you Kristi, thank you Santoso. Oke. Nah, pengen tanya lagi nih. Sebenarnya dari 9 buah roh itu yang terbesar adalah apa? Ayo diketik. Ayo diketik, silakan.
Abednego kesabaran. Terus, ayo. Kasih, Owen. Terus. Kasih, Kristi. Oke. Kemurahan, ya. Owen udah jawab, nggak boleh jawab lagi. Nanti dijewer kupingnya. Oke, stop. Oke. Ya, thank you. Jadi, teman-teman, jawabannya, ya, betul. Yang pertama adalah 9 buah roh, ya. Nah, ini yang harus ada ditanamkan di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan itu. Buah roh ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kasih dan lain-lain. Oke, ya. Jadi jawaban yang pertama yang betul itu santoso. Oke. Soso, sama yang kedua itu adalah jawabannya kasih. Ya, yang ini Owen yang menang nih. Ya, yang pertama Abednego, kedua kasih. Nah, ini boleh pilih nih. Ya, boleh pilih sebelum lanjut, boleh pilih. Nah, ini Koko udah sediain 2 amplop. Oke, Koko udah sediain 2 amplop. Owen mau pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ayo. Silakan. Yuk, biar cepet kita nih. Owen mau pilih amplop nomor 1 atau nomor 2? Terakhir ya, 2. Oke. Berarti Soso nomor 1 ya, So? Nggak apa-apa ya, So? Owen suka begitu, So, biasa. Iya, kok. Nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi teman-teman mau tahu isinya apa rewardnya? Mau dibacakan sekarang atau nanti? Owen atau Soso? Hah? Terserah apa-apa. Oh, sekarang. Ya, oke. Koko ada sedikit berkat buat Soso sama Owen untuk khusus untuk anak-anak Mile, ya. Ini nanti Koko kasih lihat dulu ya, biar seru dikit ya. Jadi biar nggak tegang. Oke. Koko buka ya. Koko buka, oke. 1, 2, 3. Khusus Koko kasih berkat buat Owen dan Soso, nanti Koko transfer aja ya untuk masing-masing anak-anak Mile. Ya, jadi nanti tepuk tangannya jangan buat Koko tapi buat Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus baik buat anak-anak Mile, oke? Amin. Oke, amin. Yuk, next yuk. Thank you, Omai. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Iya, betul kok. Oke, thank you Kristi ya. Yuk kita next yuk, aplikasi di dalam kehidupan ya. Aplikasi di dalam kehidupan. Nah, yang ini Koko bacakan adalah nomor 1 dulu kayaknya Kristi. Oke, dipilih berarti apa? Ada suatu tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Ya, ada suatu tanggung jawab yang Tuhan percayain buat kita gitu. Nah, kemudian apa? Tuhan percaya bahwa kita mampu juga menyelesaikan. Tuhan tidak pernah. Nah, perhatikan teman-teman anak-anak Mile, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang atau masa lalu kita, teman-teman. Ya, Tuhan tidak pernah lihat itu seberapa buruknya kita, ya. Tuhan nggak pernah lihat seberapa apa yang kita sudah lakukan kita di masa dulu gitu ya. Tuhan hanya melihat itu hati kita. Makanya teman-teman, yuk anak-anak Mile, jangan kita pada saat ini hari ini ya kita ngelihat ada 15 orang, bukan masalah jumlahnya. Ya, teman-teman ya, bukan masalah jumlahnya. Gitu. Memang amanat agung adalah menjangkau jiwa-jiwa. Betul. Tetapi yang harus diingat adalah ingat 15 yang hari ini teman-teman di Mile, Tuhan akan tambahkan beratus-ratus kali lipat. Amin. Gitu ya. Jadi bukan masalah jumlah banyaknya, tapi meskipun 1-2 orang, tapi kita harus menjadi dampak yang bagus buat mereka. Makanya kau bilang apa? Akarnya pondasinya kuat dulu. Jangan sampai nyebar pelayanan di mana-mana tapi kita akar pondasi nggak kuat. Kenapa? Karena percuma. Karena menurut kau gini, kita mau grab sana sini A B C D apa segala macam. Tetapi abis di grab kita nggak follow up. Itu kita nggak follow up dia, kita nggak caring sama dia, kita nggak berdoa buat dia, kita nggak caring apa permasalahan dia. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan sebenarnya, gitu. Jadi kalau kita nggak lakukan hari ini, kita mau kapan lagi, gitu. Ya, jadi
anak-anak teman-teman Mile, kita nggak perlu takut gitu. Justru bangga gitu sama anak-anak Mile ini, luar biasa semangatnya ya, berkobar-kobar gitu ya, berapi-api. Tapi teman-teman juga harus perhatikan mereka gitu. Bukan seberapa banyak, aduh, ayo dong, kita invite mereka. Tapi bukan hanya invite, tapi bagaimana setiap hari kehidupannya kita sayang sama mereka, kita empati sama mereka. Ya, kayak contoh nih. Mungkin kayak Owen gitu ya, itu kalau Owen tuh 24 jam ya, 24 jam luar biasa gitu ya, nggak di WhatsApp, nggak di telepon, nggak di WA gitu ya. Kalau misalnya kalau Koko lagi kerja aja, Owen telepon terus gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya tetap bersyukur. Kenapa? Kalau bilang tuh kalau Owen tuh adik tersayang ya, Owen ya. Jadi pokoknya saya siap kapanpun, tapi kadang-kadang kalau lagi terima tamu nggak bisa ya, Wen. Gitu, Koko jangan bongkar begitu katanya, dia ketawa-ketawa. Nggak apa-apa ya. Ya, biar seru ya, kita jangan tegang. Kalau teman-teman tegang, saya juga tegang. Oke. Nah, jadi itu yang Tuhan kehendakin buat kita. Bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan. Gitu. Nah, tanggung jawabnya apa? Jadi bukan hanya menjangkau jiwa-jiwa aja, gitu loh. Nah, yuk di next dulu, boleh? Tolong, Kristi. Nah, untuk kedua itu apa? Ditetapkan Tuhan berarti apa? Diberikan kuasa oleh Tuhan saat Tuhan sendiri yang menetapkan kita, berarti ada kuasa yang Tuhan impartasikan kepada kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Teman-teman, mau tanya, apa arti katanya impartasi? Ayo, ada yang ngerti nggak? Impartasi. Ayo, boleh dibuka, unmute, salah juga nggak apa-apa. Ada yang mengerti arti kata impartasi? Ada kuasa Tuhan yang impartasikan kepada kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ya, nah kalau ini teman-teman saya nggak tahu, nanti saya bacakan aja. Nah, impartasi itu begini, teman-teman. Jadi itu tuh impartasi itu adalah hal itu yang paling mendasar, gitu loh. Hal yang paling mendasar itu gini, adalah suatu proses ya untuk menjadikan kita untuk dewasa dan kuat. Oke, ya, bagian dari proses yang untuk menjadikan kita untuk menjadi dewasa dan kuat. Nah, itu sudah diberikan gitu. Dasar-dasar yang baik itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Teman-teman boleh baca nggak? Yuk kita buka yuk Roma 1 ayat 10 sampai 13. Roma 1 ayat 10 sampai 13. Boleh dibuka Alkitabnya masing-masing supaya dapat dimengerti arti kata impartasi. Ya, Koko bacain aja Roma 1 ayat 10 sampai 13 ya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna mengunjungi kamu. Karunia rohani guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Perhatikan kata-kata ini. Agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi yang lain. Nah, jadi dasarnya itu sebenarnya Tuhan tuh udah kasih ke kita. Nah, kita anak-anak Tuhan aja bilang, saya tuh berniat untuk datang kepada kamu, tetapi hingga saat ini tuh saya aja masih terhalang gitu. Nah, justru anak-anak kita, anak-anak yang Tuhan yang udah percayakan kepada Kulmile ini, kepada Kristi, kepada Santoso, kepada Owen, ayo gitu. Seperti yang Ibu Grace bilang. Jadi kita jangan berdiam diri saja. Jangan kita tergantung juga hanya dari kul Sabtu, jangan dari kul Rabu aja, dari kul Jumat. Bukan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita? Kita boleh nggak ikut untuk kul lain? Boleh. Tenang, Mami Grace nggak akan marah-marah. Nggak akan. Maaf ya, Mam. Jadi Mami itu nggak akan marah-marah. Justru Mami senang. Kalau kita belajar sama orang, gini, bukan berarti kita gembala atau wakil gembala gitu ya, tapi kita itu
itu hanya jabatan saja. Tetapi bagaimana kita bisa mau belajar sama orang? Bagaimana kita mau merendahkan diri dan terus mau belajar gitu. Karena percaya teman-teman, namanya belajar itu tidak pernah selesai pada hari ini. Nah, ada masukan ya, kadang-kadang kita kalau ada terima nasihat, ada terima marahan, ada terima atau ada terima omelan, jangan tuh dijadikan kayak baper gitu, nggak boleh gitu. Nah, gimana kita mau maju kalau kita sendiri aja, aduh gitu ya, sakit gitu ya, diomelin gitu ya, atau mungkin dikasih tahu gitu ya, mungkin agak sedikit teguran yang keras, tapi kan sayang gitu, ya enggak? Ya kan, teguran keras itu bukan berarti teguran ngoceh-ngoceh loh, gitu ya, bukan yang kamu gini gitu kan, kalau itu kan memangkakan telinga gitu ya. Nah, kali ini kan enggak. Jadi teguran yang baik gitu ya, teguran yang dikasih tahu. Teman-teman itu pertama kali harus apa dulu? Harus buka hati dulu. Gitu. Kita harus terima dulu, buka hati, terus kita belajar. Bukan hanya belajar aja. Kalau kita belajar aja tapi nggak diaplikasikan juga percuma. Makanya di Alkitab pun dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Jadi teman-teman ayo gitu. Anak-anak Kulmile ini ayo belajar. Gitu. Yang tadi Mami udah ngomongin, ayo kita ada di SOS gitu ya. Nanti abis ini Zoom selesai, biasanya apa? Tidur, lupa lagi besok lagi ya. Nah, nanti lupa, nanti malah dibiarin ya. Mumpung ada Mami Grace nih. Biarin ntar Koko ngomong aja dah, biarin dah. Biarin ntar Mami Grace yang jewerin satu-satu, jitakin satu-satu. Ya, jadi ayo kita lakukan ya, kita belajar sama kul yang lain, bagaimana merekanya, caranya bagaimana gitu loh. Jadi kita nggak terkukung di dalam ini aja gitu loh. Sehingga apa? Oh, ternyata dia keren ya, ada nilai positifnya. Oh, terus kemudian ke kul yang lain, keren ya. Nah, itu yang kita belajar dari mereka, diaplikasikan gitu. Diaplikasikan ke dalam kul faithfulness. Gitu. Kalau anak-anak Kulmile lakukan itu, Koko percaya ya, seperti janji Tuhan tadi apa, Tuhan tuh udah netepin kita, dan Tuhan tuh sebenarnya juga pengen nih, yuk berniat untuk datang kepada kita gitu ya, untuk menemukan buah gitu. Ayo cari terus, cari jiwa, bukan cari jiwa aja, bukan cemplungin aja tapi dilepas, jangan gitu ya. Sekali lagi ingat, kalau namanya cari jiwa, yuk kita caring bareng-bareng apa yang menjadi kebutuhan dia gitu. Kalau nggak ngerti, tanya sama leader. Ya, tanya sama yang mungkin lebih tua umurnya. Bagaimana caranya ya, bagaimana cara mengelola emosi. Ya nggak, kita leader juga nggak boleh baper. Gitu. Kita leader ini juga nggak boleh baper, kita juga nggak boleh, ya namanya leader, Koko percaya pasti tidak bisa menyenangkan semua orang. Sekarang kebayang nggak teman-teman, anak-anak Kulmile? Koko aja yang yang istilahnya Tuhan sudah percayakan di kul Sabtu aja kadang-kadang berasap. Bagaimana Mami Grace? Aduh, Mami Grace udah bukan ratusan kul lagi kali, udah ribuan kul itu. Itu gimana coba? Kalau Mami Grace nggak punya hati, waduh, ampun. Koko aja kadang-kadang satu aja, aduh, sorry ya Mam, jujur apa adanya deh, gitu ya. Tapi Koko terus mau belajar, gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Namanya Koko juga udah umur masih 17 lah ya, puji Tuhan ya. Tapi masih mau belajar gitu. Ya, masih mau terima teguran karena apa? Karena percaya. Namanya orang tua kasih nasihat ke anak-anaknya, itu pasti kasih sesuatu yang baik gitu. Nggak pernah ada yang namanya orang tua mau mencelakakan kita semua anak-anaknya. Ya, asal kita mau belajar, kita mau terima, dan kita mau berubah. Yuk, next yuk. Ini yang kedua ya. Oke. Nah, ini yang kedua masih sama ketiga, berarti tolong Kristi, silakan. Ya, nah tujuan Tuhan memilih kita dan menetapkan dari setiap kita apa? Agar kita mengasihi orang lain ya. Mengasihi orang adalah perintah dari Tuhan bagi setiap kita. Dengan memiliki kasih akan sesama akan membuat kita peduli
Nah, yang tadi yang Koko barusan ngomongin, kita peduli akan jiwa-jiwa di sekitar kita, terutama bagi mereka yang belum mengenal, bahkan merasakan kasih Tuhan. Jadi setelah di Grab, teman-teman, setelah belajar dari kul lain, setelah belajar ilmu dari mereka, kita mengaplikasikan dalam kul kita, ya. Nah, ini apa? Kita peduli akan jiwa-jiwa. Jadi kita caring mereka. Kita caring mereka, tanya, ada yang sudah sakit kan, kadang-kadang mami suka kasih kan, ada yang masih sehat lagi, salah ngomong tuh, ada yang sehat atau sakit gitu kan, sehat kasih tanda jempol, kasih tanda itu. Nah, jadi teman-teman kita tahu di Faithfulness juga boleh begitu. Nah, jadi waktu kita sakit langsung, yuk kapan kita bikin Zoom malam ini, kita doain buat mereka. Nah, itulah yang namanya. Nah, kita sama-sama. Koko juga belajar. Koko juga terima kasih banget sama Tuhan. Banyak orang-orang yang dipercayakan di dalam kul online Sabtu. Ya, saya berterima kasih. Ya, punya kelebihan masing-masing. Contoh kayak Ibu Sri. Ibu Sri itu menjangkau jiwa-jiwanya luar biasa. Ya, Ibu Sri masih ada nih kayaknya ya. Ya, saya nggak kelihatan ya. Masih. Masih. Oke, thank you, Bu. Nah, Ibu Sri itu menjangkau jiwa-jiwanya luar biasa. Bu Sri itu bisa tangtung gitu ya, hampir setiap jam. Pak, ini gimana, Bu? Ini gimana, Pak? Ini gimana gitu. Itu jiwa melayani itu luar biasa. Gitu. Jiwa ininya bagaimana? Terus saya pikiran, Pak, saya ini. Tapi saya bersyukur, kenapa? Kalau nggak ada Bu Sri juga, mungkin saya juga masih begini-gini aja gitu. Bukan berarti ya teman-teman Mile ya, bukan berarti ingat, gembala kan juga manusia, wakil kan juga manusia, tapi kita harus belajar sama-sama. Harus belajar. Siapapun kita harus belajar. Gitu ya. Saya banyak belajar dari Bu Sri juga. Kemudian apa? Saya juga banyak belajar dari Bu Meling. Bu Meling itu rapinya luar biasa. Ya, kalau boleh juga tuh Mami Grace ya jadi admin CK7 juga boleh, Mam. Itu rapinya luar biasa. Betul-betul susunannya rapi ya, dari A sampai B, C gitu ya, rapi. Nggak ada Bu Mei juga saya kewalahan. Terus apalagi ya Ibu Lia juga sama Ibu Lia. Jadi kita tuh kalau di kul Sabtu itu, jadi kita 10 grup kurang lebih. Ya, kurang lebih kalau nggak salah ya 10 grup gitu. Nah, di satu grup itu kita bisa isi 7-8 orang. Nah, jadi kita memilih leader gitu ya, kita masukkan ke mereka dan kita caring mereka. Ya, dengan kasih ayat firman, kita barusan aja nih tadi yang jam 6:30 itu ada yang COVID dari grupnya Ibu Lia gitu ya. Nah, kita grab, kita doain buat mereka. Itu senangnya luar biasa. Kita bikin mereka ketawa, kita doain mereka. Jadi imunnya tuh naik gitu. Nah, inilah yang kita peduli akan jiwa-jiwa di sekitar kita. Gitu ya. Terutama bagi mereka yang belum mengenal, bahkan yang sudah mengenal pun aja kadang-kadang suka drop loh, teman-teman. Betul nggak? Ya kan? Dan juga harus merasakan kasih Tuhan gitu. Ya, jadi diaplikasikannya, oke? Nah, yang ke B agar kita menjangkau jiwa-jiwa melalui kehidupan kita sebagai alatnya. Yuk, next yuk, Kristi yuk, terakhir. Nah, boleh di next yang terakhir, Kristi? Ya. Nah, ini apa kesimpulannya, teman-teman? Tuhan sudah memilih kita karena Dia tahu kita dapat diandalkan sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Perhatikan, teman-teman. Jadi dari rahim aja Tuhan udah netepin kita, dari keluar dikuduskan, Tuhan pengen, yuk kita cari lagi, yuk kita cari buah-buah yang lain. Ya, ingat amanat agung, teman-teman. Yuk anak-anak Kulmile, pada saat hari ini juga, baik Koko gitu ya, baik teman-teman Kulmile, bagi siapapun, kita harus buka hati untuk terus belajar tanpa henti. Karena apa? Semakin hari itu semakin jahat. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau rendah hati, kita nggak mau humble sama orang, atau kita sorry ya, tanda kutip, kita sok tahu gitu ya. Percaya teman-teman, ketika nanti teman-teman udah berada di level tertentu, teman-teman pasti jatuh gitu loh. Jadi jangan, makanya aku bilang jangan sampai
gitu ya, kita maunya tuh dinilai apa ya, kadang-kadang secara daging gitu ya, kita maunya dinilai baik sama orang, sama manusia. Tapi Tuhan tuh nggak lihat itu, justru Tuhan lihat hati kita loh, gitu loh. Ya, jadi tetap kita yuk melayani, kita pakai hati, ya. Terus belajar sama orang, ya, terus belajar sama orang lain, kita aplikasikan gitu. Dengan begitu lama-lama akan menjadi habit, akan menjadi terbiasa, akan menjadi kebiasaan, ya. Koko juga bukan bilang, oh iya gitu ya. Kadang-kadang ini baru Kul Online Sabtu loh. Kul Online Sabtu kadang-kadang ya bisa tangtung-tangtung ya, WhatsApp itu dari pagi sampai malam nggak berhenti. Kebayang nggak teman-teman kalau Mami Grace gimana? Nah, kebayang kan? Nah, itu maaf Bu Grace, saya belum sanggup. Saya belum sanggup, bercanda ya Mam ya. Jadi saya berusaha memberikan sharing sedikit firman kepada teman-teman Kulmile. Ayo saatnya kita bergerak cepat gitu ya, bergerak yuk, kita belajar, kita bergerak, kita jangan bukan stay at home aja gitu ya, jangan stay at home tapi ntar lebih banyak main game, lebih banyak apa, jangan ya, kita belajar sama-sama ya. Kalau ditegur gitu ya sama leader atau ditegur sama atap, nggak apa-apa, namanya orang tua sayang kok sama kita gitu kan. Emangnya kita diomel-omelin kan, kagak gitu ya. Itu aja. Nah, untuk yang terakhir ada satu video ya, itu adalah The Chosen, bagaimana kita itu harus berbuat yang seperti video ini lakukan. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 3 menit sudah ada videonya, silakan.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลก
ที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, jadi video tadi itu cukup mengharukan juga buat saya gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti kita menabur kebaikan buat orang. Terus jangka jiwa-jiwa kita care sama mereka dengan begitu kayak tadi ya. Saya cukup terharu waktu kita kasih give money sedikit buat mereka, tapi bagi mereka berarti gitu ya. Buat kita kecil, tapi buat mereka berarti sehingga anaknya bisa sekolah gitu. Teman-teman kebayang nggak kalau kita bisa lakukan itu bisa berdampak juga dan menjangkau jiwa-jiwa lebih dahsyat lagi loh teman-teman ya. Ya, kita tutup dengan doa. Yuk. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan, sharing firman Tuhan daripadamu Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang Kau pilih Tuhan. Ya sejak kami di kandungan Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami adalah umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, yang Kau pilih Tuhan. Kiranya Tuhan, buatlah terus Tuhan hati kami Tuhan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, yang amanat agung Tuhan, dapat Tuhan dilakukan Tuhan oleh kami Tuhan. Ya Bapa, terus Tuhan tambahkan kami dari setiap hari Tuhan, hati Tuhan yang mau memberi, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang bukan saja untuk mau menerima tepukan dari manusia Tuhan, tapi kami mempunyai hati Tuhan yang dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan, cool faithfulness ya Bapa, dari gembala, wakil gembala, dan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka Tuhan, buatlah terus Tuhan untuk mau belajar, untuk mau taat, untuk mau rendah hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, apa yang mereka pekerjakan dapat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin, 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 amin. Thank you semuanya. Wow. Dahsyat banget, haleluya. Wow, thank you so much Komai atas sharingnya yang sungguh memberkati kita, mengencourage kita, menguatkan kita. Waduh, luar biasa, bener ya. Guys, yang ku bilang tadi, ya kalau sama Komai paket lengkap, ibarat nasi goreng pakai telur. Haleluya. Ya, betul banget, Beb. Super banget nih kita punya panutannya kakak rohani kita luar biasa. Thank you so much Komai. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tuhan yang memperluas kapasitas, memperluas pelayanannya ya. Next time ya kita berdoa yang terbaik buat Komai. Siapa tahu ya bisa jadi penirik atau korwil. Amin teman-teman. Amin, 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 amin. Ya. Tuhan melihat kapasitas masing-masing. Nah, guys, ya kalian berdua dapat apa sih dari sharingnya Komai tadi? Coba Owen dulu deh, Owen dapat apa sih, Owen? Ya, kalau dari gue pribadi memang banyak banget sih ya, berarti yang gue dapetin sih ya sebenarnya dari sharing firman Tuhan pada malam harinya, bahwa kita diingatkan ya bahwa kita adalah anak-anak pilihan yang sudah Tuhan berikan kita adalah anak yang sudah Tuhan pilih gitu. Jadi kita pada dasarnya kita mesti menjadi orang-orang yang benar-benar terus dipakai Tuhan, dan Tuhan tuh udah menetapkan siapa langkah-langkah kita sebagai anak Tuhan, bagaimana di kehidupannya. Dan apalagi bagian kesimpulannya aku suka adalah bahwa Tuhan telah memilih kita, bahwa dalam aku lupa, ada firman Tuhan yang bilang ini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu gitu ya, betul nggak salah bunyi ya. Aku memilih kamu supaya kamu pergi untuk menetapkan buah, supaya kita masukkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang gitu loh, Beb. Dan inilah kita anak Tuhan, makanya tema pada malam ini nggak salah banget ya, Beb ya. The heart of believer, the chosen, adalah anak-anak yang terpilih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Beb, thank you. Wow. Luar biasa ya. Owen kalau udah ngomong, waduh, dahsyat Paul. Enggak, Beb. Haleluya, ya. Enggak dahsyat banget, Tuhan yang dahsyat. Mantap. Haleluya. Haleluya. Sampai ketawa-ketawa tuh.
Nah, ya apa namanya dari Kristi nih, gimana nih Kristi? Wah, aku banyak banget selain tadi yang udah sebutin Owen. Itu ada di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yang tadi udah ada di awal. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, Tuhan tuh udah ngasih kayak istilah free will ya, free will ke kita. Kalau kita tuh udah ditetapin gitu. Tapi gimana caranya supaya kita juga bertanggung jawab. Kita harus diperlengkapi gitu. Jangan istilahnya ya, jangan tinggi hati gitu, jangan sombong, jangan nggak mau, jangan baper lah ini, jangan baper untuk kalau misal ditegur itu jangan baper. Jadi kayak lebih ke evaluasi diri gitu. Kira-kira udah bener nggak nih, udah apa yang udah dilakuin tuh bener apa enggak gitu ya. Ya tadi kata Komik itu kalau leader atau enggak pokoknya orang yang lebih tua itu kan menasihati itu bukan dia tuh jahat loh, bukan dia tuh kayak istilahnya mau menjatuhkan kita gitu, tapi itu semua untuk kebaikan kita sendiri gitu kan. Kan katanya kita udah dipilih, kita tuh bertanggung jawab juga, dan kita juga mau dong disebut di Tuhan. Waktu Tuhan datang, kita dengerin kata-kata well done my son, well done my daughter gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan kayak misal pelayanan, memuji menyembah Tuhan, apapun itu di marketplace kita, jadi itu nggak sia-sia gitu di hadapan Tuhan. Semua tuh jadi kayak wah gile bangga gitu ya kan. Gitu sih. Menurut Abed bagaimana? Wow, dahsyat ya. Melengkapi yang satu ini dahsyat ya. Aku sendiri minggu kemarin kita sudah belajar gimana sih caranya buat merespon panggilan Tuhan ya. Karena Tuhan berkata ya kan, siapakah yang akan kuutus? Sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu minggu kemarin, masih ingat kan ya teman-teman ya? Jangan sampai, aku ingetin lagi ya teman-teman, jangan sampai. Ya, ketika Tuhan tanya begitu kita jawab, ini aku Tuhan, utuslah dia. Jangan sampai teman-teman. Jangan sampai kayak Yunus yang disuruh ke Niniwe, tapi malah ke Tarsis, mangkir dari panggilan Tuhan. Jangan sampai teman-teman ya. Itu minggu lalu. Minggu sekarang kita belajar bahwa kita anak-anak Tuhan ya, umat Tuhan yang udah diperlengkapi, udah diajar, ya udah dikuatkan lah. Ya. Jadi kita kurang apa sih teman-teman untuk kita bergerak beritain Injil, ya, beritain Yesus Kristus. Nggak perlu harus teoritis, ya nggak perlu ngajarin oh Tuhan itu begini. Jangan teoritis teman-teman ya. Tapi cara efektif itu kesaksian hidup kita gitu teman-teman. Gimana sih Tuhan tuh bekerja atas hidup teman-teman semua ya. Itu yang perlu, yang harus, yang wajib ya. Kalau orang Betawi bilangnya yang kudu ya. Itu yang harus perbanyak lagi gitu ya. Karena di dalam Alkitab juga berkata ya banyak murid Tuhan tuh banyak, bukan murid Tuhan, umat Tuhan ya, orang Kristen banyak. Ya, tapi yang dipilih dikit teman-teman. Banyak yang dipanggil jadi Kristen, tapi yang dipilih dikit. Tandanya apa? Orang yang dipilih sama dengan orang yang berkualitas teman-teman ya. Makanya jangan perbanyak kuantiti, ya jangan perbanyak jumlahnya doang, tapi nggak ada quality, itu bahaya. Itu. Betul. Dan next time ya minggu depan kita akan belajar jadi gimana sih caranya jadi messenger ya Tuhan. Ya, jangan lupa datang teman-teman. Oke? Yes. Nah, aku kalau buat nambahin dikit gini ya, Bet ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka melihat kita menjadi seorang leader, teman-teman kita tuh yang berdiri di sini sebagai leader pun juga bukan hal yang gampang ya, Bet ya. Kita pun juga mengalami banyak perubahan, mengalami banyak belajar bareng, dan mungkin bagi teman-teman yang melihat kita, wah jadi leader mungkin gampang kali ya, tinggal tuh teman-teman menjadi seorang leader itu not easy, nggak gampang banget ya, Bet ya. Bagaimana Tuhan menolong kita dari awal kita melayani bareng sampai pada hari ini Tuhan memilih Abed dan aku Owen sebagai gembala dan wakil gembala. Itu bukan
bukan suatu hal yang gampang teman-teman, tapi semua butuh proses. Kadang kita pun juga banyak struggle yang masing-masing ya, Bet, ya. Di dalam itu nggak gampang gitu loh. Banyak tantangannya, banyak masalahnya. Teman-teman bayangin, 3 tahun aku bersekolah dan belajar di setiap tempat sharing yang aku datengin. Bagaimana untuk menjadi seorang leader itu nggak gampang, teman-teman. Kalau Tuhan udah pilih kita, artinya Tuhan tahu bahwa kita mampu menjadi seorang leader, teman-teman. Nah, makanya kenapa minggu yang lalu kita membahas tema The Heart of Believer. Apa namanya, Bet? Saya lupa bilangnya. Aduh, ini bahaya teman-teman ya. Simpelnya responding to God's call. Ya. Gimana sih cara merespon panggilan Tuhan. Ya, ibarat telepon. Ya, kalian angkat telepon, cara ngomongnya gimana sih sama orang lain. Nah, itu teman-teman. Gimana sih cara nanggepinnya? Ya, jangan sampai salah tanggap. Yes. Nanti ntar bisa ketangkep sama iblis. Betul. Udah dikasih privilege ya. Yes, betul. Untuk itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau semua kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana kita mau menanggapi panggilan Allah dalam kehidupan kita. So, teman-teman, kalau Tuhan udah memanggil kita, jangan sampai salah, jangan sampai kita mengabaikan apa yang dipanggil Tuhan. Kadang banyak orang Tuhan udah panggil nih, tapi kayak masih mengabaikan gitu, teman-teman. So, jangan sampai, teman-teman. Kita udah masuk hari dengan tema The Heart of Believer, the Chosen. Kita adalah anak-anak yang terpilih di dalam Tuhan, ya, Bet, ya, Kristi, ya. Betul. Super sekali. Tambahannya Bapak Pendeta Peter Owen Valentino luar biasa. Enggak juga lah. Luar biasa ya. Kita emang spesial ya, teman-teman ya. Kita bukan cuma makanan yang spesial, kita manusia juga spesial kok. Ya. Aku berapa minggu ini udah PKL, teman-teman. Aku suka sama salah satu pernyataan dari apa yang nyebutnya ya, pembinanya PKL lah di tempatnya ya. Beliau bilang gini, dulu kita lahir kita berebutan, teman-teman ya. Kalau kita nih bersaing dengan 12 juta sel sperma ya, gimana sih sel sperma itu masuk ke sel terus ya, dan menjadikan zigot ya, embrio sama teman-temannya langsung ya. Kalau kita bisa masuk, tandanya kita dipilih. Kalau kita udah dipilih, tandanya apa? Kita orang-orang yang berkualitas, teman-teman. Ya, kita bisa menang ya dari 12 juta sel. Bayangin aja kalau 12 jutanya menang semua. Bayangin aja perut mama kita gimana ya, teman-teman ya. Nggak bisa ngebayangin kalau kayak itu ya. Makanya kita 12 juta sel. Kita menang, teman-teman. Ya, ini satu selnya menang. Jadilah aku Abed. Jadilah Owen, ya. Jadilah Komik, ya. Kita menang, teman-teman, ya. Jadilah Kristi, kita juga menang. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita orang-orangnya berkualitas. Ya. Jangan perbanyak kuantiti, tapi nggak ada quality. Tapi berjalannya seimbang. Quantity ada, quality ada. Itu yang super. Ya, hidup jangan asal hidup. Monyet di hutan aja bisa hidup. Itu terakhir, ya. Gitu, jangan asal hidup. Kita berkualitas, teman-teman. Ingat itu. Ya, Meltrin itu udah dipilih Tuhan. Ya, Mima dipilih Tuhan. Kristi juga dipilih Tuhan. Ya, semua dipilih Tuhan. Ya, nggak ada yang dibilang, oh ini si ini ya, sebut aja Jono. Ya, si Jono begini. Nggak ada. Semua sama, teman-teman. Ya. Jadi, apa kesimpulannya? Percaya bahwa kita orang berkualitas, kita dipanggil untuk mengerjakan amanat agung, dan setelah kita diperlengkapi, kita harus menyebarkannya, memperluasnya. Jangan didiamin di kita, nggak enak didiamin di kita, ya. Dan ingat satu lagi, anak muda jangan baper. Kalau lapar itu manusiawi. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan baper. Nggak enak jadi orang baperan tuh. Nggak enak. Ya. Punya hati yang yang peka sama Tuhan, yang mau dipakai Tuhan. Yang mau dibentuk ya, Bet ya. Iya, betul. Ya. Kita orang Kristen satu lagi terakhir ya. Ujung-ujungnya pasti menang, teman-teman. Amin. Mau kayak apapun, mau berat apapun, ujung-ujung kita menang kok. Karena apa? Karena kita orang berkualitas. Oke?
Jadi, so kalian jangan merasa, oh aku kurang nih, kok kurang, aku kurang. Enggak. Semua orang sama. Ya. Tapi Tuhan pakainya dengan cara yang berbeda-beda. Oke? Kalau Tuhan pakainya cara yang sama, itu enggak efektif. Tuhan tahu kok yang tepat bagi umatnya gimana. Setuju, Owen, Kristi? Setuju, Bet. Setuju, Bet. Satu lagi deh, Bet, kalau dari gue gini, gue selalu ingat nih ayat yang di pegangan gue banget sampai hari ini. Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan mengasihi kita teman-temannya bukan karena kita cantik, bukan karena ganteng. Tapi ada satu lagu yang aku selalu ingat sampai hari ini. Lagu yang suka Komite bawain, aku ingat banget. Hati Hamba, itu lagu yang aku ingat sampai sekarang. Bukan karena ganteng, bukan karena cantik, tapi karena apa? Hati hamba yang Tuhan lihat untuk kita menjadi berkat. Maka Tuhan memanggil kita, Kristi, Abed, Owen, Kosto, Mami Grace, dan semua teman-teman. Kita semua adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan untuk diberkat, menuntaskan amal agung. Itu, Bet. Komplit. Aku nggak tahu mau namain apa lagi, sudah diborong semua sama Owen. Ya, Flash. Sebagai penutup dari malam hari ini adalah, yuk teman-teman, kita punya telinga yang peka sama Tuhan. Kita punya hati yang lembut yang mau dibentuk sama Tuhan. Ya, dan kita juga punya kaki. Ya, biar apa? Biar kita bergerak untuk memberitakan firman Tuhan. 3 itu harus berjalan seimbang. Nggak boleh kaki duluan, matanya di mana atau telinganya di mana. Hasilnya bisa berbeda. Kalau kata Bang Haji Roma Irama itu terlalu ya. Jangan sampai ya kita seperti itu, teman-teman. Ya, next week ya, minggu depan kita akan diperlengkapi lagi gimana sih cara untuk jadi messenger Tuhan. Gimana sih cara untuk jadi apa? Pengabarnya firman Tuhan. Ya, kalau bahasa ini ya gimana sih jadi tukang posnya kerajaan sorga, gimana sih? Next week. Tukang pos. Ya, jangan jangan mangkir. Ojo lali kalau orang Jawa bilang. Oke, kita sekiannya demikian. Atau Mami Grace mau tambahan, Mami? Silakan. Nggak usah, Wan, udah cukup. Abed udah cukup jelas tadi. Pak Mike membawakannya, dan kita semua yang ada tinggal mentaatinya saja. Ya, yang paling penting adalah kita harus mengerti, kita ada, Owen ada, Abed ada, Kristi ada, bahkan kita semua yang ada malam ini adalah pilihan daripada Tuhan sendiri. Amin. Lanjut terus, tetap semangat, terus berkreativitas, lakukan amanat agung Kristus sampai Tuhan datang. God bless semuanya. Puji Tuhan. Thank you, Mami. Ya, untuk sepatah 2 katanya ya. Tuhan Yesus yang memberkati Mami lebih dahsyat lagi. Amin, teman-teman. Amin. Thank you. Yuk, sebelum kita bukan pulang ya, sebelum kita tidur. Kebiasaan di onsite, mohon maaf ya. Sebelum kita tidur, ya bertemu dengan kasur-kasurnya masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Nanti Mami minta tolong doa tutup dan doa berkat ya, Mam. Yuk, teman-teman. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat anugerah-Mu, untuk berkat kasih karunia-Mu, untuk berkat berlimpah-limpah yang daripada Engkau saja, Tuhan. Malam hari ini kami boleh selesai, tetapi kiranya Roh Kudus, firman-Mu beserta kami, Tuhan. Firman-Mu selalu kami pegang teguh. Firman-Mu selalu jadi andalan kami, Tuhan. Segala apapun, masalah boleh ada, situasi boleh ada, kondisi boleh ada, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Oh rabasyata ralabaya ralabuya ralasyandara ralabaya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur malam hari ini Bapa. Yuk teman-teman, ku ajak kita arahkan tangan kita untuk memberkati Pak Mike. Yuk teman-teman, yuk yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama yuk teman-teman. Oh rabasyata ralabaya ralabuya ralasyandara ralabaya. Uria ralabara rabasyendia ralabara rabaya ralabuya ralasyiana ralabaya ralabara rabara rabara rabara.
Oh Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau boleh mengirim Pak Mike untuk sharing malam hari ini. Sesuatu hal yang baru kami telah dapatkan, Tuhan. Sesuatu hal yang baru boleh kami pelajari malam hari ini, Tuhan. Oh Yesus, kami bersatu hati. Ya, kami secara profetik, Tuhan, mengadakan tangan kami kepada Pak Mike. Oh, kami memberkati Pak Mike setiap apapun yang dilakukannya, Tuhan. Setiap bisnis, pekerjaan, kesehatannya, pelayanannya, serta keluarganya. Engkau yang jamin, Tuhan. Engkau yang taruh, Tuhan, di tangan-Mu, di tangan penyertaan-Mu saja, ya Tuhan. Oh ya Bapa, kami berdoa. Kiranya Engkau yang memperluas pelayanan Pak Mike, ya Tuhan. Oh, kiranya Pak Mike terus jadi berkat bagi sesama, memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kembali, Tuhan, menjemput kami. Kami memberkati Pak Mike, Bu Rey, Kimi, beserta keluarga besarnya, Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Mike ke dalam tangan pengasih-Mu saja, ya Bapak, karena kami percaya keluarga Pak Mike aman di tangan Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Segala apapun yang dibutuhkan Pak Mike, segala pergumulannya, Engkau yang jawab sesuai waktu-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas Pak Mike, ya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Mike ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh kami juga memberkati Tuhan leader kami, Tuhan, Mami Grace, Tuhan. Oh, Kau memberkati Tuhan, Mami Grace, apapun yang beliau lakukan, Tuhan. Keluarga besarnya, pelayanannya, kesehatannya, Tuhan. Bisnisnya, Tuhan. Apapun yang dikerjakan Mami Grace. Kiranya Engkau membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Oh, kami menyerahkan kedua leader kami, Tuhan, ke dalam tangan pengasih-Mu saja. Oh, terima kasih Bapak. Kami boleh mengenal leader-leader yang luar biasa. Pakai mereka terus, Tuhan, menjadi perpanjangan alat-Mu saja, menjadi messenger-nya Tuhan Yesus. Oh, kami tutup bungkus kedua leader kami, Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang hadir malam hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau yang sendiri memberkati mereka satu persatu, segala apapun yang mereka butuhkan, segala apapun pergumulan mereka, Engkau yang jawab, Engkau yang akan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus, karena apapun yang mereka inginkan, aku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh selesai. Roh Kudus kiranya Engkau tinggal di dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan kami, menjadi pengingat kami, menjadi penuntun kami, agar kami tidak kembali ke jalan kami yang sia-sia, agar kami tetap berada di track-nya Tuhan Yesus saja. Karena kami mau Tuhan, bukan hanya mendengar, bukan hanya kami tahu kami dipilih, tetapi kami juga mau menjadi pemberita amanat agung Tuhan Yesus. Karena kami bukan cuma mau diam-diam saja Tuhan, kami mau bergerak, menyelesaikan misimu, menyelesaikan tujuanmu ya Bapa, yang menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kiranya Tuhan Yesus saja, Allah Roh Kudus yang memampukan kami agar kami dapat bergerak terus dengan semangat yang baru, spirit yang baru, sukacita yang baru di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Silakan Mami Grace untuk menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk Cool Milenial pada malam hari ini. Biarlah kiranya kasih-Mu turun atas Abed, Owen, dan Kristi Tuhan, sebagai pemimpin Cool di Cool Milenial. Satu hal yang hamba mau lepaskan adalah urapan dan kuasa turun atas mereka bertiga. Dan biarlah Tuhan roh kekreativitasan Engkau berikan atas mereka, dan semangat yang terus bernyala-nyala untuk melayani setiap jiwa yang ada. Bahkan roh yang haus dan lapar untuk mencari jiwa-jiwa datang di dalam Cool ini, Engkau turunkan atas mereka ya Tuhan.
Engkau tahu caranya, Engkau mengerti apa yang harus mereka buat, Engkau Allah Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan bahkan untuk kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan, hamba percaya Engkau lah yang sudah memilih kami. Kami adalah orang-orang yang terpilih oleh Engkau, dan kami waktu terpilih Engkau mempunyai satu maksud dan rencana. Engkau tidak hanya sekedar memilih kami, Engkau tidak sekedar hanya menunjuk kami menjadi anak Tuhan, tetapi Engkau punya satu tujuan dan rencana, yaitu agar kami pergi dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mencekam. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang ada di milenial malam ini. Tutup bungkus kami semua yang ada di dalam kuasa darah anak domba. Perlindungan kuasa-Mu sempurna dan dijauhkan dari segala macam bentuk sakit penyakit. Bahkan sakit COVID-19 dijauhkan dari setiap kami, keluarga kami, semuanya terlindung dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dijagai, dipelihara sepanjang malam ini, dan kami akan beristirahat dengan damai sejahtera. Kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan serta nafas hidup yang baru yang Allah terus percayakan atas kami. Dalam nama Yesus, supaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you. Amin. Thank you, Bu Grace. Thank you, Mami Grace. Teman-teman sebelum meninggalkan